Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi kedatangan bangsa Eropa. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Tahukah kalian apa saja benda-benda yang ada di hadapan kalian ini? Ya, di hadapan kalian ini ada cengkih, kayu manis, biji pala, dan juga lada. Nah, benda-benda ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia sejak dulu kala. Dan rempah-rempah ini paling dicari oleh bangsa Barat. Rempah-rempah ini memiliki banyak manfaat bagi bangsa Barat. Nah, rempah-rempah ini digunakan sebagai penyedap masakan, pengawet makanan, sebagai obat-obatan, dan juga penghangat tubuh. Akan tetapi, rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam. Sedangkan rempah-rempah ada begitu banyak di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa Barat menjelajahi samudra, yaitu untuk menemukan daerah hasil rempah-rempah. Mereka rela sampai menjelajahi samudra untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah karena harga rempah-rempah tersebut sangat mahal di Eropa. Berikut ini adalah faktor yang menjadi pendorong penjelajahan samudra bagi bangsa Barat. Faktor yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Jadi, sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Nah, harga rempah-rempah itu bisa semahal emas. Faktor pendorong berikutnya adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Hal inilah yang membuat mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Jadi, 3 faktor pendorong penjelajahan samudra adalah gold, glory, dan gospel. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, ini yang pertama adalah bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis ini datang pada tahun 1511 di Ternate, yaitu di Malaka. Tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari perdagangan rempah-rempah. Nah, ketika itu terjadi persaingan dagang dengan Spanyol. Persaingan antara bangsa Portugis dan Spanyol ini berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Nah, awal kedatangan bangsa Portugis ini disambut dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya terjadi perlawanan dari rakyat. Berikutnya adalah kedatangan bangsa Spanyol. Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku. Tujuannya sama, yaitu untuk mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Spanyol pun sama. Spanyol pun ketika datang itu awalnya diterima dengan baik. Akan tetapi pada akhirnya terjadi perlawanan oleh rakyat.
Spanyol terusir dari Maluku melalui Perjanjian Saragossa. Dan berikutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah kedatangan dari bangsa Belanda. Belanda datang pertama kali pada tahun 1596 di Banten. Tujuan kedatangan Belanda adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, Belanda ini membentuk VOC, yaitu sebuah perusahaan dagang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol, kedatangan Belanda awalnya diterima dengan baik. Namun lama-kelamaan pun sama, terjadi perlawanan oleh rakyat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.